Kisah diawali dengan memperlihatkan suasana perumahan yang tampak sepi tak berpenghuni, menyoroti kehidupan sebuah keluarga kecil dan sederhana milik Rose yang tinggal bersama suaminya Patrick dan sang putri Anna. Mereka semua sedang bersiap meninggalkan rumah. Di area luar tampak sejumlah tetangga juga sedang melakukan tindakan serupa. Mereka melangkah cepat agar segera bisa meninggalkan lokasi ini. Tim pengangkut yang difasilitasi oleh tentara mendata satu persatu warga sebelum mereka dibawa menggunakan truk khusus militer. Di tengah antrian tersebut, nasib sial dialami Patrick. Ketika pria bertubuh besar ini diperiksa, tidak sengaja petugas menyentuh luka yang ada di perut Patrick. We don't have a weapon, I promise. My daughter is already on the truck. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa gegara luka sedikit, Patrick tidak boleh ikut naik bersama warga lainnya? Keadaan ini sungguh membuat Rose dan sang suami pusing tujuh keliling. Ditambah lagi putri semata wayang mereka, Anna, sudah naik ke atas truk. Tidak ada pilihan lain. Patrick harus berkorban. Ia menyuruh istrinya tersebut untuk pergi menyusul putri mereka. Tapi karena Rose menjunjung tinggi slogan setia sampai mati, ia menolak, tak mau meninggalkan Patrick sendirian di tempat ini. Agar perdebatan tidak semakin panjang dan suasana semakin tegang, Rose pergi mencari makanan di area dapur. Ketika dia membuka satu persatu lemari kitchen set, terdengar suara dari dalam kamar. Rose pergi memeriksanya dan menemukan wanita tua pemilik rumah. Kemudian suara bising kembali terdengar. Ternyata suara tersebut berasal dari Patrick. Rose paham betul apa yang terjadi terhadap suaminya. Kemudian ia memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah dirasa aman, Rose langsung keluar dan lari secepat mungkin meninggalkan rumah. Ya, kalian tidak salah lihat, Patrick sudah bukan lagi manusia biasa, melainkan sudah berubah menjadi zombie. Untung saja ada seorang tentara nyasar yang menyelamatkan nyawa Rose tanpa bermaksud ngelunjak. Rose meminta bantuan kepada tentara yang bernama Spears tersebut agar mau membawanya ke stadion. Perlu diketahui, stadion yang dimaksud Rose merupakan sebuah tempat zona aman bebas zombie. Semua warga yang sebelumnya diangkut oleh pasukan tentara akan dibawa ke stadion agar tidak diserang oleh makhluk penyantap manusia tersebut. Adegan berpindah ke karakter lainnya, yakni seorang pemuda keturunan Arab bernama Ryan yang sedang berjalan sendiri menyusuri area perumahan. Ryan merasa heran melihat situasi kacau yang terjadi saat ini. Di tengah jalan, Ryan tidak sengaja melihat seorang wanita yang tergeletak dalam keadaan sekarat. Ia berusaha menolongnya, lalu dicegah oleh seorang wanita kewarganegaraan Korea yang bernama Sun Kyung Sun. Tanpa banyak basa-basi, Sun mengajak Ryan segera pergi meninggalkan gadis tersebut. Dugaan sementara, pasukan Angkatan Udara sedang menyapu bersih area ini dari wabah zombie. Sun mengarahkan Ryan untuk masuk ke dalam sebuah rumah milik warga. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat situasi di dalam rumah. Ada warga yang disandera oleh seorang pria. Sungguh gila dan benar-benar gila. Kok bisa di tengah situasi seperti ini masih saja ada orang yang melakukan tindak kriminal? Apakah memang seperti ini watak asli manusia pada umumnya? 아니 여기 Get up! Get up! Get the fuck out of here! 뭐예요? 빨리 와! Di area perkotaan ada seorang wanita tajir bernama Barbara yang sedang melihat peta, mencari jalan tercepat menuju stadion. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Ben menghampirinya, memohon agar diizinkan masuk ke dalam mobil dan pergi bersama menuju ke stadion. Segala upaya bujuk rayu diucapkan agar Barbara sudi membuka pintu dan mengizinkan Ben ikut. Akhirnya Barbara luluh dan percaya kepada Ben bahwa pria yang dilihatnya ini adalah pria yang baik, santun, budi pekerti nan luhur. Apalagi Ben sampai menjual agama supaya diizinkan menumpang ke dalam mobil. Ternyata semua itu palsu dan Barbara fix kena tipu. Setelah Ben berhasil masuk ke mobil, dia malah justru mengusir Barbara. Beruntung, seorang pria paruh baya datang dan menyelamatkan Barbara dari cengkeraman seorang pria bermulut parfum isi ulang, wangi tapi palsu. Hey!
Kembali ke area perumahan, ada satu lelaki dan satu perempuan yang sedang melakukan hal yang sama seperti Barbara, yaitu mencari jalan ringkas menuju zona aman. Tanpa disadari, ada mobil melaju cepat dan menghantam perempuan tersebut hingga sekarat. On Madison. Mungkin ini yang disebut laki-laki brengsek. Melihat perempuan tersebut sekarat, bukan malah dibantu, ia justru memilih untuk kabur. Ternyata adegan yang kita saksikan ini terjadi pada saat Ryan bertemu dengan Sun. Bila dilihat lagi, untung saja lelaki barusan dan Sun dengan cepat mengajak Ryan pergi, mengabaikan perempuan tersebut. Jika tidak, maka pasti mereka semua sudah tinggal nama. Coba lihat adegan ini. Dalam hitungan beberapa detik setelah sekarat, si perempuan langsung berubah jadi zombie dan mengejar siapapun yang tampak di hadapannya. Alur cerita sedikit mundur menampilkan Spears yang sedang digiring oleh pasukan tentara. Rupanya nama aslinya bukanlah Spears, melainkan Julius. Entah dosa apa yang telah diperbuat sehingga Julius dihajar babak belur dan tangannya diborgol oleh tentara. Singkat cerita, Julius dibawa ke dalam sebuah rumah dan ditinggalkan bersama satu tentara. Julius membuat semua sandiwara, pura-pura ingin buang air kecil. Begitu ada kesempatan, dia langsung menghajar tentara yang bersamanya hingga tewas, lalu mengambil senjata dan seragamnya. Tentara yang tewas tersebut bernama Spears, dan mulai detik ini Julius resmi mengganti namanya menjadi Spears. Akhirnya semua orang tiba di pos pemeriksaan. Seluruh warga sudah tidak mau lagi mematuhi regulasi yang berlaku dan memaksa masuk melewati perbatasan. Ryan, Sun, Spears, dan Ross ada di sana. Dari kejauhan terlihat mobil milik Barbara dan semua orang berebut agar bisa masuk ke dalam kendaraan tersebut. Di antara semua orang yang berebut masuk, cuma Sun yang berhasil, sementara yang lain tidak. Sebagai informasi, adegan ini bertepatan dengan kejadian Ben dihajar oleh pria parubaya yang menyelamatkan Barbara. Barbara dan Sun sudah berada di dalam mobil bersama pria parubaya yang bernama William. Will meyakinkan Sun dan Barbara bahwa dirinya adalah orang baik dan dipastikan kalau mereka akan aman bersamanya. Barbara minta tolong kepada Will untuk membawanya ke stadion. Sebagai imbalan, Barbara akan memberikan perhiasan gelang dan jam mewah miliknya, bebas tinggal pilih. Tidak masalah, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kita akan pergi ke stadion, kata Will. Perjalanan mereka mengalami sedikit kendala. Pertama, Sun tidak bisa bahasa Inggris. Kedua, mereka semua buta map. Lalu yang ketiga, mereka tidak punya senjata. Ketiga kendala tersebut tentu saja sangat krusial. Dari kejauhan, Kyung Sun melihat ada mobil hitam yang mengikuti mereka. Diduga kuat, mobil tersebut ingin menguras habis bensin kendaraan milik Barbara. What? Masih ingat dengan lelaki yang dikejar oleh perempuan sekarat yang berubah menjadi zombie? Lelaki tersebut bernama Lance. Sekarang Lance ikut bersama rombongan Spears, Ross, dan Ryan. Dari kejauhan, rombongan ini melihat ada dua orang yang sedang dikejar oleh zombie. Pemandangan tersebut membuat Ryan segera bangkit, lalu berencana menolong mereka, tapi dicegah oleh Ross. Menurut Ross, menyumbang pertolongan tanpa membawa senjata sama saja seperti menyumbang makan siang gratis untuk zombie. Sebagai informasi, Ryan tidak sempurna seperti Ross dan yang lainnya. Dia memiliki kekurangan, yaitu tunawicara. Kembali ke perjalanan Barbara CS, Will yang merasa familiar dengan wilayah ini coba mengambil rute singkat melewati blok rumah warga. Tindakan tersebut dinilai ceroboh karena tidak melalui kesepakatan bersama, apalagi saat ini situasi sedang kacau dan sulit diprediksi. Dan akhirnya, kecerobohan tersebut menimbulkan dampak buruk. Sekelompok warga muncul lalu menyerang mobil Barbara.
Setelah berhasil keluar dari area rumah warga, Will menepi lalu menyuruh Sun untuk memeriksa kolong mobil. Sepertinya ada yang tersangkut. Setelah dicek, ternyata benar ada satu sepeda yang memperlambat laju mobil. Ketika Sun berusaha mengeluarkan sepeda tersebut dari kolong mobil, satu zombie berlari dengan cepat menuju ke arah Sun. Baru saja masalah zombie teratasi, kini masalah baru muncul. Entah siapa yang mengendarai Dodge hitam ini, Will CS merasa resah dan sangat-sangat terganggu. Mereka langsung melarikan diri dari mobil tersebut. Hang on back there. Akhirnya Will berhasil sembunyi di tempat yang aman. Tak lama kemudian, warga datang menghampiri Will meminta bantuan agar diizinkan ikut ke dalam mobil. Bahkan, warga tersebut menawarkan bekal makanan sebagai imbalan untuk tumpangan menuju ke stadion. Karena tidak mau ambil resiko, Will langsung tancap gas. Karena situasi sudah aman, ketiga orang ini saling mengenal lebih dekat. Menurut pengakuan Sun, ia datang ke kota ini untuk mencari ibunya, sementara Barbara selama beberapa bulan ini sudah hidup sendiri tanpa suami. Di tengah momen santai tersebut, suasana menjadi kacau karena Dodge hitam kembali muncul. Dugaan sementara, virus zombie ini akan masuk ketika tubuh sudah tidak lagi berfungsi alias mati. Seperti berikut ini, Barbara dan supir Dodge hitam seketika langsung berubah jadi zombie. Will dan Sun berlari sekuat tenaga agar selamat dari kejaran zombie. Begitu juga dengan para penumpang Dodge hitam. Akhirnya mereka semua berlindung di dalam sebuah restoran. Masih untung Will tidak dendam dan mau mengizinkan penumpang Dodge hitam masuk. Jika tidak, maka pasti sudah tahu kan bagaimana nasib mereka. Go! Come on! Come on! Hold the door! Lupakan sejenak kisah Will dan mari tengok ke petualangan Spears CS. Karena melihat ada kehidupan, Spears memberanikan diri masuk ke gedung sekolah. Mereka coba menggeledah area di lantai 1, lalu mengambil sejumlah perbekalan seperti obat-obatan. Masuk ke kelas seni, Lance iseng memukul-mukul drum menggunakan jarinya dan tindakan tersebut membuat Spears kesal. Kan tadi sudah aku peringatkan untuk tidak berisik. Jangan sampai keberadaan kita diketahui oleh zombie, kata Spears marah. Untuk sementara waktu, rencananya rombongan ini akan beristirahat di gedung sekolah. Ketika Spears dan teman-teman sedang beristirahat, tiba-tiba dia mendengar suara dari lantai atas. Ross membangunkan teman-temannya, lalu mereka semua melakukan penelusuran. Siapa sangka, ketika mereka mengecek situasi di dalam gedung, ada seorang anak kecil yang menghuni tempat ini. Spears tidak mau ambil resiko, dia mengajak Ross dan teman-teman untuk segera pergi dari sini. Ajakan tersebut ditolak oleh Ryan karena dia tidak tega meninggalkan seorang bocah sendirian di gedung ini. Akhirnya, setelah diskusi singkat, Ross menawarkan solusi. Kita bagi tim menjadi 2 untuk cari bocah tersebut. Kalau tidak ketemu, barulah kita pergi dari sini. Pencarian dilakukan, Ross dan Ryan masuk ke ruang loker gimnastik sekolah. Benar-benar bikin merinding, Ryan terkejut ketika melihat ke dalam kamar mandi. Ross yang penasaran pergi memeriksa ruangan tersebut dan ia melihat What is it?
Spears merasa ada yang tidak beres, kemudian dia mengajak Lance kembali ke ruang seni. Sial, bekal obat yang sudah mereka kumpulkan hilang karena dicuri. Hal ini membuat Spears semakin giat mencari bocah kecil penghuni sekolah, bahkan sampai ke ruang MEP. Lance yang kurang hati-hati tidak sengaja menginjak ranjau yang sepertinya sudah disiapkan oleh penghuni gedung. Masih di ruang loker siswa, Ross dikerjai habis-habisan hingga membuatnya frustasi. Mulai dari suara aneh yang dikeluarkan dari pengeras suara, sampai cahaya yang terpantul di plafon ruangan. Tak hanya sampai di situ, Ross bahkan dikunci dari luar. Akhirnya Ryan berhasil menemukan bocah penghuni gedung. Celakanya, bocah tersebut tidaklah sendiri, melainkan bersama kawanannya. Ryan ditangkap, lalu dibawa ke sebuah ruangan rahasia yang dijadikan base camp oleh para pasukan bocil ini. Di tempat lain, Spears yang tinggal sendirian akhirnya berhasil menyelamatkan Ross yang terkunci di ruangan loker, lalu mereka pun melanjutkan pencarian. Sampai pada akhirnya, mereka berhadapan langsung dengan pasukan bocil yang melihat ada Ryan di sana. Spears sepertinya enggan negosiasi dan langsung menodongkan pistol, berbeda dengan Ross yang masih punya rasa iba terhadap anak di bawah umur. Kemudian, ketua regu dari pasukan bocah kecil mengajukan permintaan, berikan senjatamu, maka temanmu akan aku bebaskan. Ross coba membujuk Spears, mengambil senjatanya, berjalan ke arah rombongan bocil, dan hasilnya gagal total. Ryan ditembak, kemudian pasukan bocil langsung meninggalkan TKP. Melihat kondisi Ryan yang sudah tewas ditembak, Spears langsung mengajak Ross pergi dari sini. Di saat mereka sibuk mencari pintu exit, hanya dalam hitungan detik saja Ryan langsung berubah jadi zombie. Peluru yang dimuntahkan dari pistol milik Spears seolah tidak mempan di tubuh Ryan. Akhirnya muncul seorang pria menolong Spears dan Ross keluar dari tempat ini. Baru saja Will dan Sun mau pergi meninggalkan resto, mereka langsung dihampiri oleh kawanan zombie. Situasi ini tidak memungkinkan mereka untuk pergi, lalu William dan Sun memutuskan menetap untuk sementara waktu. Go! Di gedung sekolah, ada Lance yang tinggal seorang diri. Rupanya pemuda itu belum mati, hanya saja tidak sadarkan diri. Lance berusaha untuk mencari jalan keluar dari tempat ini hingga dia sampai di atap gedung. Bermodalkan juara panjat pinang sekelurahan, Lance menuruni atap melalui pipa saluran air, kemudian menuruni lantai selanjutnya dengan cara wall slide ala parkur pemula. Gerbang sudah di depan mata, tiba-tiba selamat dari kejaran zombie, Lance pergi menuju ke area pertokoan. Dua toko coba digedor, namun tidak ada seorang pun menjawab panggilannya. Kemudian Lance pergi memeriksa kendaraan di sekitar. Awalnya lelaki berjanggut lebat ini merasa senang karena ada satu mobil yang tidak terkunci. Bahkan kunci mobil tersebut ada di balik sun visor. Ketika ia mencoba menstarter mobil, rupanya mesin kendaraan tersebut mogok dan Lance pun kembali merasa pupus. Dari kejauhan, Lance melihat seekor anjing yang mencoba memanggil hewan tersebut, berencana hendak dijadikan teman perjalanan, namun apa boleh buat, anjing tersebut cuek, seolah tidak mau ikut ke dalam penderitaan Lance. Akhirnya, Lance menemukan sebuah swalayan yang pintunya tidak dikunci. Tidak mau menyia-nyiakan keberuntungan ini, Lance langsung mengambil semua kebutuhannya, layaknya seorang karyawan yang sedang belanja di awal bulan. Namun, kebahagiaan tersebut hilang seketika, tatkala zombie berhasil mencium keberadaan Lance.
Lance terjaga dari tidurnya, meski hanya beberapa menit saja, tapi cukuplah untuk melepas lelah. Lance memeriksa area parkir bis, rupanya zombie tersebut masih saja menunggu di sana. Perlu diketahui, makhluk zombie ini tidak melakukan sesuatu sebelum ada yang mencontohkannya, seperti berikut. Ketika Lance coba turun dari atap bis, lalu kemudian naik lagi, zombie tersebut langsung bisa menirunya. Padahal sebelumnya, zombie sama sekali tidak tahu cara naik ke atap bus. Lance masuk ke dalam kantor pemadam kebakaran untuk menghilangkan jejak. Namun sepertinya semua itu sia-sia karena zombie ini masih saja bisa mengetahui keberadaan Lance. Dengan perlahan, Lance masuk ke ruang kerja para damkar, lalu mengambil sebilah kapak. Rencananya kapak tersebut akan digunakan untuk menghantam kepala zombie. Tapi entah mengapa, begitu kesempatan datang, Lance malah tidak bisa melakukannya. Alhasil, untuk kesekian kalinya, pria bertubuh berat ini dikejar zombie. Lance lari memasuki toko dan zombie pun juga ikut menyusul ke sana. Ketika ia sembunyi dari zombie yang mengejar, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Lance sangat bersyukur nyawanya diselamatkan oleh seseorang. Pria tersebut menembak zombie sampai tewas, akan tetapi berita buruknya adalah pria tersebut terkena gigitan zombie. Artinya, sebentar lagi dia pasti akan berubah menjadi makhluk mengerikan tersebut. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, Lance mengambil benda keras dan langsung dihantam ke kepala pria tersebut. Tapi sebelum itu, tak lupa Lance mengucapkan, Thank you. Will dan Sun masih terjebak di dalam restoran bersama penumpang Dodge hitam, Manny dan Carmen. Will nyaris menghajar Manny karena menurutnya semua kekacauan yang sekarang terjadi akibat ulah teman mereka, si supir truk bernama Marvin. Tak lama setelah itu muncul penumpang truk lainnya bernama Phil yang membawa beberapa kaleng makanan. Phil paham betul kalau Will kesal karena semua ulah yang dilakukan Marvin. Kemudian ia pun mengajak Will bicara empat mata di ruang dapur. Dalam percakapan mereka, sepertinya Phil berencana menyingkirkan kedua temannya sekaligus membujuk Will agar meninggalkan Sun lalu pergi ke stadion. Perjalanan ke stadion tidaklah mudah, mereka membutuhkan kendaraan dan senjata api. Tanpa kedua benda itu, mereka tidak akan pernah bisa pergi ke sana. Di area bar, kekasih Manny, Carmen, mengajak Sun bicara. Tentunya hampir mirip seperti Phil, yaitu cari senjata dan kendaraan lalu pergi ke stadion. Sun tidak langsung mengiyakan, tetapi dia coba mempertimbangkan lebih dulu ajakan tersebut karena dirinya belum begitu mengenal Carmen. Kan bisa saja ajakan tersebut adalah jebakan. Selang beberapa menit kemudian, Will dan Phil keluar dari dapur dan membahas sedikit tentang zombie. Jadi, mekanisme parasit makhluk menyeramkan ini persis seperti dugaan sebelumnya. Mereka akan mencari inang dari tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa, apapun penyebab kematiannya. Sementara itu, di luar zona restoran, zombie masih terus saja meneror Will dan semua orang yang ada di dalam. Akhirnya timbul ide dari pria yang ada di sini, yaitu pergi keluar dan menyerang zombie. Sun ditunjuk sebagai pengalih perhatian. Hasilnya, buntu, kelima orang ini sudah tidak tahu harus berbuat apa. Phil kembali melancarkan aksi busuknya dengan mengajak Carmen dan Manny bicara di dapur. Setelah selesai, Phil memanggil Will dan berkata,
Hey men, dengar aku. Dalam situasi seperti ini harus ada yang dikorbankan. Kita harus memberi makan para zombie lapar itu. Bagaimana kalau Sun yang kita korbankan? Mendengar ajakan tersebut, Will langsung menolak keras. Penolakan tersebut menimbulkan konflik dan kedua kubu ini pun siap bertarung. Phil, Manny, dan Carmen versus Will dan Sun. Sebelum serangan dilancarkan, Will melihat ada goresan di lengan Phil. Diduga luka tersebut akibat serangan zombie. Kau sudah terinfeksi, sebentar lagi kau akan berubah, kata Will. Phil coba mengelak dari tudingan tersebut, namun tidak berhasil hingga membuat Manny dan Carmen lebih percaya kepada Will. Beberapa jam sebelumnya, Spears tampak sangat kelelahan. Lapar dan haus membuat pria berwajah sangar ini menjadi tidak berdaya. Dalam kondisi yang sama, Ross coba menyemangati Spears agar mau melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Ross, Spears, dan seorang pria yang sebelumnya menyelamatkan mereka tiba di depan restoran tempat Will berada. Hanya sisa 2 peluru di dalam pistol Spears. Rencananya, Spears akan menembak zombie tepat di kepala agar mereka bisa masuk ke dalam resto. Ross, Spears, dan rombongan sampai ke gedung kantor pos. Di tempat ini ada tentara yang sedang berjaga dan mengetahui kedatangan rombongan Spears. Tim dibagi menjadi 2 kelompok. Ross, Manny, dan Carmen masuk dari pintu depan, sementara Spears dan rombongan lainnya masuk lewat pintu belakang. Jadi strateginya, Ross pura-pura dijual kepada petugas sebagai wanita pengusir rasa sepi, sedangkan tugas Spears dan rekan lainnya mencuri senjata di dalam gudang. Sebelum dieksekusi oleh petugas bertubuh besar ini, Ross dimasukkan ke dalam sebuah ruangan mengerikan. Di dalam ruangan ini tampak banyak sekali pecandu. Tak disangka Lance ada di sini dalam kondisi lemah tak berdaya. Ross sendiri belum sempat mengetahui keberadaan Lance di sana. Kemudian ia dipindahkan ke ruangan lain. Spears dan rombongan sudah berhasil masuk ke dalam. Tak ingin buang banyak waktu, mereka langsung bergegas masuk dan mencuri beberapa pucuk senjata. Nantinya senjata-senjata ini akan dibawa keluar oleh Sun melalui ventilasi gedung. Setelah semuanya beres, tugas selanjutnya adalah mematikan listrik gedung agar Spears dan kawan-kawan bisa dengan mudah keluar dari sini. Misi kali ini akan dilakukan oleh Will. Ketika hendak melancarkan aksi tersebut, tidak sengaja Will melewati sebuah ruangan diskotik. Heran, di tengah situasi kiamat zombie seperti sekarang, masih saja ada orang yang gemar berpesta. Di tempat lain, Ross nyaris dieksekusi oleh petugas, namun aksi tersebut seketika batal karena listrik di gedung tiba-tiba padam. Petugas pergi keluar untuk memeriksa area sekitar, sedangkan Ross langsung memanfaatkan momen untuk keluar dari ruangan ini. Melihat Lance ada di sini, Ross langsung mengajaknya ikut. Situasi di dalam gedung mendadak chaos, diduga karena penjaga gudang senjata yang tewas sekarang sudah menjadi zombie. Dalam keadaan gelap gulita, semua orang yang ada di sini mencari jalan keluar. Sun dan Manny sedang merangkak di ventilasi gedung sambil membawa senjata. Entah kesetrum atau terkena peluru nyasar, Manny tewas dan langsung berubah jadi zombie.
Semua orang telah berhasil keluar dan cuma Carmen yang masih berada di dalam gedung, entah apa rencananya. Namun yang pasti Carmen berhasil merubah pesta meriah menjadi bencana. Kantung senjata dibuka dan tak lama setelah itu semua anggota kembali berkumpul. Selang beberapa menit kemudian, situasi kembali menjadi kacau. Para zombie datang ke tempat Spears dan kawan-kawan berkumpul. Spears lebih memilih bersembunyi daripada melawan para zombie. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Rupanya suara tersebut berasal dari senapan milik 2 orang tentara yang sebelumnya tampak menjaga area ini. Singkat cerita, regu Spears dibawa ke tempat yang aman untuk beristirahat. Sebelum tidur, mereka saling bertukar obrolan. Menurut informasi dari 2 tentara ini, area stadion dievakuasi selama 18 jam sekali. Semua orang yang ada di sana dibawa ke Alaska dan Kuba bagian selatan. Meski demikian, untuk saat ini tidak ada tempat yang 100% benar-benar aman. Menyinggung soal pemerintah, kiamat zombie ini 100% ditangani oleh pasukan militer tanpa ada intervensi pemerintah pusat dan pihak luar negeri. Setelah mengobrol santai, 2 tentara ini menaruh curiga terhadap Spears. Mereka menanyakan, "Mengapa kau sendiri? Kemana regu pasukanmu?" Spears dengan tenang menjawab, "Mereka sudah mati dan hanya aku yang selamat. Semua ini terjadi karena kuasa Tuhan, Bung," jawab Spears singkat. Beberapa jam kemudian, Ross bangun dari tidurnya dan melihat Spears sudah tidak ada di ruangan ini. Karena merasa Spears adalah teman seperjuangannya, Ross berinisiatif untuk mencari tentara gadungan tersebut, sampai akhirnya ia pun berhasil menemukan. Rupanya, 2 tentara ini mengetahui kalau Spears adalah seorang penjahat yang telah membunuh rekan satu kesatuan mereka. Semua kedok Spears dibuka di hadapan Ross, sehingga membuat ibu satu anak ini menjadi bingung. Di satu sisi, Spears adalah orang yang berjasa dalam hidupnya. Namun di sisi lain, bisa saja ucapan 2 tentara ini benar dan Spears memanglah orang jahat. Sambil digiring 2 tentara, Spears berusaha meyakinkan Ross bahwa dirinya tidak seburuk yang mereka ucapkan. Akhirnya bermodalkan intuisi, Ross lebih memilih percaya kepada Spears lalu nekat melakukan ini. Spears dan Ross kembali ke ruangan tempat teman-teman mereka berada. Semua senjata diperiksa satu persatu untuk memastikan peluru dan pelatuk berfungsi normal. Kemudian mereka langsung keluar dari tempat ini. Di area luar gedung, datang seekor anjing menghampiri pria yang sebelumnya menyelamatkan Spears dan Ross. Lalu tanpa pamit, si pria langsung meninggalkan rombongan. Kini regu hanya beranggotakan 6 orang saja, Spears, Ross, Sun, Carmen, Lance, dan Will. Mereka pun siap pergi ke stadion. Spears dan kawan-kawan bergerak menuju stadion. Mereka tidak sendiri, banyak warga lain yang punya tujuan sama dan sudah menyiapkan senjata lengkap. Satu persatu zombie yang muncul dengan mudah dilumpuhkan menggunakan senapan otomatis, tapi sayangnya dalam insiden ini Spears CS harus kehilangan Carmen. Penyerangan terhadap zombie dilakukan secara masif dan jumlah mereka juga terus bertambah. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, manusia yang mati pasti akan berubah jadi zombie. Sun tidak sengaja menembak salah seorang warga dan sudah pasti warga tersebut akan berubah jadi zombie. Sebelum itu terjadi, Sun langsung saja menghabisinya. Tiba-tiba peledak ditembakkan oleh pasukan angkatan udara hingga memekakkan telinga Spears dan Sun. Dalam keadaan kaki yang terluka, William Wallace tetap semangat menghabisi kawanan zombie menggunakan shotgun miliknya. Tak lama kemudian, peluru roket kembali dilesatkan oleh pasukan militer.
Sementara Lance sedang dikejar rombongan zombie, Spears, Sun, Ross, dan Will sudah berkumpul. Tinggal selangkah lagi mereka masuk ke dalam stadion. Kondisi kaki Will semakin parah, dia pun kehilangan banyak darah lalu tewas. Sun segera mengeksekusi teman seperjuangannya tersebut sebelum Will mencelakai rombongan. Akhirnya Spears, Ross, dan Sun berhasil masuk ke stadion. Bayangkan, di antara puluhan atau mungkin ratusan orang, hanya 3 manusia tangguh yang berhasil sampai ke dalam dengan selamat. Tapi entah mengapa, situasi di dalam stadion kosong melompong tak berpenghuni. Bukankah tempat ini adalah titik poin evakuasi? Tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang pria bertubuh besar yang menodongkan senjata ke arah Ross dan kawan-kawan. Todongan tersebut langsung dibalas oleh Ross CS. Tak lama kemudian, dari belakang pria tersebut muncul seorang gadis bocah. Ya, tepat sekali, gadis tersebut adalah Anna, putri Ross. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!